Shalom saudara. Shalom. Senang dapat berjumpa kembali di minggu pagi hari ini. Amin. Saudaraku yang terkasih, ketika seorang Ahok menjadi pemimpin nomor 1 untuk kota Jakarta, maka Jakarta itu menjadi sorotan dunia. Benar nggak? Karena keberaniannya, karena ketegasan daripada Ahok sebagai orang baru di DKI Jakarta. Itu yang menyebabkan banyak orang, ada yang suka, ada yang gerah dengan sikapnya daripada Bapak Ahok. Nah, Indonesia yang dikatakan mayoritas umat Muslim, tapi seorang Ahok yang minoritas dapat menduduki orang nomor 1 untuk kota Jakarta. Yang mayoritas tidak suka dengan Bapak Ahok. Kenapa Ahok tidak disukai, saudara? Bukankah dia kerjanya sangat bagus, saudara? Kenapa dia tidak disukai? Karena Ahok terlalu vokal. Benar nggak? Dia tanpa tendeng aling-aling jika bicara. Walaupun dia jujur, tetapi banyak orang yang tidak suka. Kemudian Ahok itu bergayanya seperti koboi. Orang yang tidak masuk kriteria jujur pasti akan dipecat. Ahok itu punya kekuasaan. Orang kalau punya otoritas, apapun itu bisa dilakukan. Karena itu dia ingin membenahi kota Jakarta yang dia pimpin. Nah, kitab suci mencatat bahwa Tuhan tidak akan menyambut orang-orang yang kaya, yang punya kekuasaan. Tuhan tidak pilih itu, saudara. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan hanya akan menyambut orang-orang yang percaya dan yang bersedia. Ini fakta yang mungkin sedikit mengejutkan kita, bahwa Tuhan memakai orang-orang kecil untuk melakukan perkara-perkara yang sangat besar, saudara. Untuk itulah pada pagi hari ini, mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri judul, Ketika Elohim Memilih Seseorang. Ketika Elohim memilih seseorang. Kita buka Roma 13. Roma 13, saudara menyimak ya. Roma 13 ayat 1 sampai 3. Saya tunggu. Roma 13 ayat 1 sampai 3. Udah semua dapat? Roma 13 ayat 1 sampai 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Biarlah setiap jiwa tunduk kepada otoritas yang mengatasinya, sebab tidak ada otoritas kecuali dari Elohim, dan otoritas yang ada adalah yang telah ditetapkan oleh Elohim. Maka dari itu orang yang melawan kepada otoritas, ia menentang kepada ketetapan Elohim. Dan mereka yang menentang akan menerima hukuman atas dirinya sendiri. Sebab pemerintah-pemerintah bukanlah ancaman bagi perbuatan yang baik, tetapi bagi yang jahat. Dan maukah kamu untuk tidak takut kepada otoritas? Lakukanlah yang baik dan kamu akan mendapatkan pujian daripadanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bagaimana kita harus bersikap terhadap sebuah negara. Dalam pembacaan ayat-ayat tadi, bangsa Romawi itu merupakan bangsa yang toleran kepada kepercayaan-kepercayaan lain, saudara. Kepercayaan Romawi bersifat animitis. Mereka menyembah roh-roh, mereka menyembah alam, gunung-gunung dan lain sebagainya. Sekalipun mereka itu memiliki kepercayaan sendiri, saudara. Nah, kondisi inilah yang mempersulit kehidupan umat Kristen dan Yahudi, yang hanya mau menyembah kepada satu Elohim saja. Nah, kehadiran dewa-dewa yang begitu banyak sudah menjadi ancaman
bagi orang-orang Yahudi, saudara. Ditambah dengan kewajibannya untuk menyembah kepada kaisar, saudara. Kaisar saat itu, kaisar siapa? Kaisar Nero. Kaisar Nero itu melihat orang Kristen sebagai bahaya yang sangat besar, karena jumlah mereka itu semakin luas, semakin banyak. Dan Kaisar Nero ini berpikir, jika orang Kristen tetap diberi kebebasan di dalam beribadah, maka akan semakin banyak pengikut-pengikut orang Kristen. Maka itu Kaisar Nero menerapkan sikap bermusuhan terhadap orang-orang Kristen. Kaisar merestui penganiayaan yang sangat hebat, saudara. Misalnya saat itu orang-orang itu ditusuk, kemudian dibakar hidup-hidup, dan dijadikan obor pada pesta malam hari, saudara. Ngeri sekali, saudara. Dan ini menjadi latar belakang adanya pemberontakan orang dari suku Selot. Nanti saudara di rumah membaca kisah suku Selot ini. Siapa orang Selot itu, saudara? Orang Selot adalah satu kelompok orang Yahudi pada zaman Yeshua Hamashiach, yang disebut oleh Yosefus sebagai sekte yang keempat selain golongan Saduki, Farisi, dan Eseni. Salah satu dari 12 murid utama Tuhan Yeshua Hamashiach yang bernama Simon itu ternyata orang Selot, saudara. Yosefus menyalahkan orang-orang Selot karena menghasut orang-orang yang muda untuk memberontak. Nah, orang Selotlah yang memimpin pertahanan bait suci di Yerusalem dan dikalahkan pada tahun 70 Masehi. Sekarang kita akan pelajari, saudara. Yang pertama, saudara, kekuasaan itu adalah anugerah Bapa Yahweh, saudara. Kekuasaan adalah anugerah Bapa Yahweh. Saudaraku yang terkasih, pemerintah berasal daripada Bapa Yahweh dan ditetapkan oleh Bapa Yahweh itu sendiri, saudara. Di dalam Roma 13 ayat yang pertama, bahwa kita harus tunduk kepada penguasa, sebab mereka adalah mewakili daripada Bapa Yahweh. Bila menghadapi penguasa, kita tidak sekedar berurusan dengan manusia, saudara, tetapi juga kita berurusan dengan Tuhan, saudara. Kemudian keberadaan pemerintah berdasarkan pada ketetapan Tuhan. Yang duduk dalam pemerintahan itu seharusnya orang-orang yang pantas, saudara, yang mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya tidak ada pemerintahan yang baik. Pemerintah dipilih oleh manusia dari kelompok tertentu, saudara. Ada rekayasa politik di dalamnya, sehingga terpilihlah orang-orang yang tidak layak, yang mengusahakan kepentingannya sendiri, saudara. Kita mungkin bertanya, bagaimana menghadapi pemerintahan yang demikian itu, saudara? Apakah Tuhan menetapkan pemerintahan yang demikian, saudara? Misalnya seperti di negara Indonesia, bagaimana orang-orang yang mayoritas itu ingin berkuasa, saudara. Ketika umat Tuhan mempercayai seorang Bapak Ahok yang adalah seorang yang minoritas, seorang yang terkecil dipilih oleh Bapa Yahweh, orang yang mayoritas berkata apa, saudara? Harusnya orang-orang yang berkualitas itu munculnya dari orang yang mayoritas, bukan dari orang yang minoritas seperti Ahok itu. Itu yang mereka perkatakan, saudara. Kalau saudara memperhatikan berita-berita, tiada hari tanpa berita Ahok. Semua media beritanya tentang Ahok. Ahok lagi, Ahok lagi. Seraya tidak pernah bosan masyarakat membicarakan tentang Ahok. Saya salah satu pendukung Ahok, saudara.
selalu ikutin acara Ahok. Kemarin terakhir ke Balai Kota. Sebagian besar umat Tuhan mengatakan Ahok mengandalkan Elohim. Benar gak? Orang-orang Kristen kan begitu, Ahok mengandalkan Elohim. Karena apa, saudara? Kekuatan Ahok terletak pada imannya pada Tuhan Yeshua HaMashiach. Tiap hari ada mesbah keluarga. Tiap hari membaca kitab suci. Karena kalau bukan Tuhan, sudah dari awal itu Ahok tumbang. Dan kalau saya perhatiin, setiap dia diwawancarain, selalu dia singgung tentang imannya dia. Sehingga dia tidak pernah gentar menghadapi persoalan-persoalan yang ditujukan padanya. Dia tidak pernah takut mati di dalam membela kebenaran. Bahkan dia katakan di Filipi 1 ayat 21, sebab bagiku hidup itu hamasia dan mati keuntungan. Itu yang sering diucapkan. Bahkan dia katakan bahwa yang memberi jabatan adalah Tuhan. Sehingga sekeras apapun usaha orang untuk menjatuhkan dirinya, tidak akan mampu melawan ketentuan daripada Tuhan. Jabatan itu dikasih Tuhan, bukan dari manusia, saudara. Itu sebabnya saya yakin kalau saya benar, katanya dia, kalau saya benar, Tuhan pasti akan bela saya. Itu ungkapan yang selalu Ahok katakan. Saudaraku yang terkasih, ternyata ini bukan masalah yang terjadi di zaman ini saja, saudara. Di zaman dulu pun Paulus, orang Roma, juga mengalami pemerintahan yang tidak kalah buruknya, saudara. Seakan-akan untuk jadi orang Kristen tidak ada pilihan. Tuhan mengizinkan berjalannya pemerintahan yang kurang baik, supaya orang Kristen itu dapat menunjukkan perannya yang baik, supaya peran orang Kristen itu bisa menjadi berkat. Ada sinar kemuliaan yang muncul di dalam diri orang Kristen. Kebenaran bahwa pemerintah berasal dan ditetapkan oleh Tuhan tidak bisa direvisi, saudara. Sehingga kita harus tetap hormat kepada pemerintahan, kepada orang yang duduk di dalam pemerintahan. Ini memang sebuah misteri daripada Bapa Yahweh, saudara. Di satu sisi Tuhan menetapkan pemerintahan dan meminta kita untuk taat dan menghormati mereka. Di sisi lain, pemerintah yang ada tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Tetapi bagaimana orang Kristen harus puas dengan misteri tersebut, saudara? Itu yang terjadi saat ini, saudara. Sekarang yang kedua, saudara. Ketundukan terhadap pemerintah adalah kewajiban, saudara. Ketundukan terhadap pemerintah adalah kewajiban. Kata tunduk di sini artinya menempatkan diri di bawah, lebih rendah. Benar kan ya? Kalau pemimpin kan adanya di atas. Nah, kita orang bawahan selalu adanya paling rendah, di bawah. Nah, dalam perjanjian baru kata tunduk muncul beberapa kali, saudara. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Saudara catat aja. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Kemudian Roma 8 ayat yang ke-7. Kemudian Efesus 5 ayat 22 dan 24. Kemudian 1 Korintus 16 ayat 16. Kemudian 1 Petrus 2 ayat 18. Nanti saudara baca sendiri di rumah. Nah, menurut pola dunia, orang tunduk kepada penguasa atau kepada orang lain disebabkan apa, saudara? Ada motivasinya kenapa kita harus tunduk. Mungkin karena takut, atau mungkin kita tunduk karena mengharapkan sesuatu. Seseorang yang berkuasa tidak akan tunduk pada orang lain yang levelnya lebih rendah, saudara. Itu sudah hukumnya. Tetapi firman Tuhan meminta orang Kristen itu
tunduk karena alasan lain, yaitu Tuhan menghendakinya. Di dalam Efesus 5 ayat yang ke-21, kita buka Efesus 5 ayat yang ke-21. Di situ dikatakan, dengan saling menundukkan diri seorang terhadap yang lain di dalam takut akan Elohim. Nah, saudaraku yang terkasih, Ahok pun demikian. Dia walaupun bicaranya kasar, tetapi hatinya baik terhadap orang-orang yang susah. Benar gak? Yang jadi pertanyaannya, saudara, ketika seorang Ahok menyuarakan imannya kepada Tuhan Yesua, semua orang Kristen acung jempol. Benar gak? Termasuk saya acung jempol, saudara. Tapi lihat, saudara, ketika banyak sanjungan, ketika Ahok banyak pujian, ketika dia taat kepada Tuhan Yesua, tapi dia lupa dengan perkataan daripada Bapak Yahweh, bahwa jangan kompromi. Itu firman Tuhan katakan, jangan kompromi. Dia ternyata, saudaraku yang terkasih, kalau saudara mengikuti berita-berita, dia sebagai pencetus atau pencetus ide atau prakasa dengan mendirikan tempat ibadah yang tidak seiman. Kemudian kirim-kirim orang untuk naik haji, umroh, dan lain sebagainya. Tetapi tempat ibadah yang satu iman dengannya tidak tersentuh, saudara. Itu kenyataan, saudara. Jika mereka sebenarnya nggak apa-apa Ahok menolong mereka membangun tempat ibadah mereka. Jika mereka misalnya datang dan meminta bantuan untuk dana bangun tempat ibadah yang tidak seiman, Pak Ahok, tolong dong bantu tempat ibadah saya, mau saya renov, mau saya bangun, gak apa-apa, bantu. Yang penting tidak jadi pencetus, bukan sebagai ide, saudara. Coba kita lihat Ulangan 16. Ulangan 16. Coba ada yang bisa bantu baca nggak? Ulangan 16 ayat 22. Ulangan 16 ayat 22. Kitab Ulangan pasal 16 ayat 22. ayatnya yang ke-22. Dan engkau tidak boleh mendirikan bagimu tugu berhala yang Yahweh Elohim benci. Amin. Nah, dia lakukan itu sebagai apa, saudara? Dia membantu sebagai pencetus lagi, sebagai prakasa ide. Untuk apa? Untuk jalur pendekatan secara politik, saudara. Tapi dia tidak melihat dampak yang dia terima. Mau sebaik apapun dia, tetap aja dia diapain, saudara? Di demo, dihujat. Bahkan banyak orang yang katakan gantung, bunuh dia karena penistaan agama. Dia baik loh, saudara, tetapi buktinya mana? Jadi percuma kan? Berbuat baik aja tetap aja di demo. Sekarang yang ketiga, saudara, taat pada pemerintah adalah hal serius. Taat pada pemerintah adalah hal serius. Keseriusannya terlihat dari konsekuensinya, saudara. Orang yang tidak tunduk atau orang yang tidak taat kepada pemerintah dianggap ketetapan Tuhan, dan konsekuensinya yaitu akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Hukuman ini juga merupakan hukuman daripada Tuhan, saudara. Pilkada baru saja selesai, Rabu tanggal 19 April. Putaran kedua telah usai, saudara. Yang keluar sebagai pemenang siapa, saudara? Anies dan Uno. Saya memilih nomor 2 karena saya pendukung Ahok. Namun hasil pilkada menunjukkan bahwa nomor
2 itu tidak terpilih sebagai gubernur. Kegagalan nomor 2 ada banyak tanggapan, ya kan? Ahok kalah karena apa? Karena dicurangin. Mundur 1 langkah untuk maju 2 langkah. Nomor 3 belum siap kalah. Tuhan lebih tahu untuk kota Jakarta. Karena kalau nomor 2 menang, kota Jakarta banjir darah dan lain sebagainya. Kemudian ada lagi komentar, semua kehendak Tuhan yang baik. Benar ya? Ada yang optimis mengharapkan agar nantinya beliau diangkat yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Bisa menjadi presiden, bisa menjadi apalagi ketua KPK, bisa menjadi menteri dalam negeri. Kita doakan agar harapan tersebut terwujud, saudara. Biar kehendak Elohim itulah yang terbaik. Amin. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, saudara, kehendak Elohim yang terbaik yang bagaimana? Ini yang harus kita ketahui, saudara. Kehendak Elohim yang terbaik yang bagaimana? Elohim menghentikan langkah dia di dalam pilkada ini, benar kan? Dia kalah kan? Kenapa sampai Elohim menghentikan langkahnya di putaran kedua ini, saudara? Jika saudara memperhatikan sepak terjangnya sebagai orang nomor 1 untuk kota Jakarta, yang baru menjabat kurang lebih 2 tahun, begitu jor-jorannya membangun tempat-tempat ibadah yang tidak seiman, begitu mewah, begitu besar, luar biasa. Dan dia mengatakan, aku adalah gubernur yang berinisiatif sendiri, sangat memperhatikan dengan membangun rumah ibadah-ibadah mereka. Kemudian mereka pun diberangkatkan naik haji. Hal ini mendapatkan pujian dan dihargai oleh beberapa kalangan. Hebat. Sampai dikatakan melebihi orang muslim. Sudah seperti orang muslim. Bahkan dijanjikan jika menang akan menggajinya ustadz-ustadz itu secara bulanan. Tapi untuk gereja, saudara, untuk gereja apa terpikir? Tidak, saudara. Bahkan ada waktu nomor 3 kumpulin gembala-gembala, pendeta-pendeta itu mengatakan apa? Saya minta bantuan, tidak didengar. Ada kelompok yang mencap dia manusia munafik, mencari dukungan. Toh lihat, sebaik apapun beliau dengan membangun rumah-rumah ibadah mereka, tetap saja dia dikafir-kafirin, dia tetap saja didemo dan lain sebagainya. Beliau seorang gubernur, pejabat negara dan agama Kristen. Apakah yang salah dalam hal mempunyai inisiatif sendiri, membangun tempat-tempat ibadah yang tidak seiman? Dari kasus ini, mari kita sekarang kita belajar, saudara. Apa kata firman Tuhan, saudara? Apa kata firman Tuhan? Kita lihat beberapa orang yang beriman kepada Bapa Yahweh sebagai pejabat negara yang hidup di antara bangsa lain, agama lain, dengan kepercayaan yang berbeda dalam kitab suci. Apa kata mereka, saudara? Apa sikap mereka di dalam kitab suci? Yang pertama, saudara, kita akan pelajari seorang Yusuf, saudara. Seorang Yusuf. Kita buka Kejadian 50. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20. Kejadian 50 ayat 19 sampai 20, di situ dikatakan, maka berkatalah Yusuf kepada mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini pengganti Elohim?
Dan mengenai kamu, kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku. Elohim merekakannya untuk kebaikan, untuk bertindak sebagaimana yang terjadi sekarang ini, agar dapat memelihara kehidupan suatu bangsa yang besar. Saudaraku yang terkasih, Yusuf adalah contoh seorang manusia yang sangat banyak mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Kenapa, saudara? Nanti saudara baca di rumah di Kejadian 37. Di situ akan diceritakan kisah tentang Yusuf, di mana diceritakan kecemburuan dari saudara-saudaranya, karena Yusuf itu lebih disayang oleh ayahnya. Dengan mimpinya kemudian membuat dirinya menjadi semakin dibenci oleh 10 saudara-saudaranya. Kemudian saudara-saudaranya merencanakan apa, saudara? Untuk membunuh Yusuf. Singkat cerita, saudara, kehidupan Yusuf itu kemudian berubah total. Yusuf diangkat pada posisi yang luar biasa tingginya, orang nomor 2 di Mesir. Yusuf punya otoritas yang sangat tinggi dan setingkat di bawah Raja Firaun. Kitab suci mencatat dia berbuat hal yang luar biasa, yang membuat rakyat Mesir tidak mati kelaparan oleh ancaman musim kekeringan yang berkepanjangan, saudara. Rakyat Mesir ini tetap bisa makan dan terpelihara dengan baik. Yusuf membuat negara Mesir ini bertahan dan bahkan membuat negara Mesir ini menjadi negara yang kaya. Nanti saudara baca di Kejadian 41 sampai Kejadian 47. Yang perlu saudara perhatikan dengan baik, bahwa kitab suci tidak pernah mencatat bahwa Yusuf itu membangun kuil-kuil penyembahan bagi rakyat Mesir, saudara. Yusuf tidak pernah membuat hal tersebut agar penduduk kota Mesir itu berpihak kepada Yusuf. Tidak pernah, saudara. Yusuf seorang minoritas. Yusuf seorang Ibrani. Tuhannya Yusuf bernama Yahweh, Elohim, yang tetap dia hormati dan dia kagumi. Dengan dia tidak mencampuri urusan agama-agama yang ada di Mesir, sehingga Yahweh memberkati Yusuf dengan berlimpah-limpah dan hidupnya sejahtera tanpa ada gangguan demokrasi yang berjilid-jilid, saudara. Sebenarnya Bapak Ahok sudah sangat bagus. Dia taat akan Tuhan, tapi dia sayangnya mencampuri urusan agama dengan urusan politik, saudara. Dia merasa minoritas sehingga mencari dukungan dari mayoritas agar mereka itu berpihak padanya. Dia lupa, saudara, bahwa kekuatan Bapa Yahweh yang dia sembah itu dapat menyertainya, saudara. Jadi Yusuf adalah aset negara Mesir yang penting, saudara. Dan Yusuf adalah aset daripada Elohim yang murni di tengah kehidupan suatu bangsa yang mayoritas, saudara. Sekarang contoh yang kedua, saudara. Daniel CS. Nah, ini Pak Daniel. Daniel CS itu siapa aja? Ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sebenarnya nama Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nama Romawi ya, nama Babel ya. Yang sebenarnya namanya kalau Sadrak itu siapa? Hanaya, Mesak, Misael, Abednego, Arsya, ya. Mereka adalah para gubernur di kerajaan Nebukadnezar, Babilonia, saudara. Sumbangsi pikiran, pengetahuan, dan hikmat yang tinggi dari mereka berikan kepada Kaisar Nebukadnezar. Para Ibrani ini mempunyai jabatan-jabatan strategis dalam kerajaan Babilonia, saudara. Coba kita buka, saudara.
Daniel 6. Daniel 6 ayat 1 sampai 3. Di situ dikatakan, dan Darius berkenan untuk mengangkat bagi kerajaannya 120 raja wilayah, supaya mereka berkuasa di seluruh kerajaan. Dan di atas mereka terdapat 3 pejabat tinggi. Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu, sehingga para raja wilayah itu akan memberikan laporan kepada mereka, dan raja tidak akan rugi. Dan Daniel ini menjadi lebih terkenal daripada para pejabat tinggi dan para raja wilayah itu, karena roh yang luar biasa ada padanya, dan raja merencanakan untuk menempatkan dia atas seluruh kerajaan. Jadi saudaraku yang terkasih, hikmat dan pengetahuan mereka yang tinggi membuat warga kerajaan itu menjadi kagum, saudara. Walaupun berbeda agama, mereka kagum dengan pemimpin-pemimpin ini, saudara. Nah, kitab suci mencatat bahwa dalam segala hal yang memerlukan bantuan pemikiran dan penyelesaian, maka merekalah yang diminta pertolongannya, saudara. Dicatat bahwa oleh sebab adanya seorang Daniel, maka raja tidak akan rugi, saudara. Sebab kerja dan laporan Daniel itu transparan, saudara, tanpa nepotisme dan bahkan tanpa korupsi, saudara. Daniel 6 ayat yang kedua. Kitab suci tidak pernah mencatat bahwa mereka yang punya kuasa, mempunyai harta yang banyak, mempunyai pengaruh yang besar, lalu membangun kuil-kuil bagi warga Babilonia dengan inisiatif sendiri, saudara. Kesaksian hidup mereka dan kasih mereka kepada kerajaan Babilonia tidak dengan membangun kuil-kuil sembahyang, namun melalui iman dan pengetahuan mereka, melalui kepandaian mereka, saudara. Nah, Daniel CS, mereka minoritas, mereka Ibrani, Tuhan mereka bernama Yahweh, dan hidup mereka dengan ketaatan kepada hukum Torah saja, saudara. Apakah tidak ada yang iri atau mencari celah untuk menjatuhkan Daniel CS ini? Kitab suci mencatat ada sekelompok orang yang berniat menjatuhkan mereka, saudara. Coba kita buka Daniel 6. Daniel 6 ayat 4 sampai 5. Coba ada yang bantu baca. Daniel pasal 6 ayat 4 dan 5. Demikian firman Tuhan. Kemudian para pejabat tinggi dan raja wilayah itu mencari celah melawan Daniel berkaitan dengan pemerintahan, tetapi mereka tidak dapat menemukan celah atau kesalahan apapun, karena dia dapat dipercaya dan tidak ada kesalahannya. Ayat 5, maka orang-orang itu berkata, kita melawan Daniel ini kecuali kalau kita menemukan sesuatu. Kurang baca, kurang deh. Ayat 5-nya kurang. Kelompat. Maka orang-orang ini berkata, kita tidak akan menemukan suatu celah melawan Daniel ini kecuali kalau kita menemukan sesuatu melawan dia yang berhubungan dengan hukum Elohimnya. Amin. Namun segala rencana yang jahat itu dapat dikalahkan oleh Daniel CS dengan pertolongan Elohim Yahweh, saudara. Mereka tetap dapat memerintah dengan baik dan berkelanjutan, saudara. Daniel CS bukan saja tidak bersujud kepada patung yang dibuat oleh kaisar, mereka juga tidak akan pernah mau membangun kuil-kuil berhala. Jadi Daniel CS ini adalah aset negara Babilonia yang sangat luar biasa, saudara. Kemudian aset daripada Bapa Yahweh yang murni di tengah-tengah kehidupan suatu bangsa yang mayoritas, saudara.
Sekarang contoh yang ketiga, saudara. Suku Dan. Suku Dan. Suku Dan ini salah satu dari 12 suku Yisrael yang dicatat di dalam kitab suci. Nanti saudara baca di Kejadian 49. Di dalam kitab Wahyu, suku Dan ini tidak disebut lagi. Sudah tidak ada lagi suku Dan. Wahyu 7 ayat 4 sampai dengan 8. Suku Dan diganti dengan suku Manase, anak dari Yusuf. Kenapa suku Dan ini diganti, saudara? Kenapa suku Dan ini diganti? Oleh sebab suku Dan adalah suku Yisrael, pemahat patung ritual, saudara. Suku ini juga mempengaruhi suku Yisrael lain jatuh dalam dosa perzinahan. Jadi suku Dan ini ditolak oleh Bapa Yahweh, sebab ada dosa suku yang membuat patung tuangan. Sungguh Yahweh tidak berkenan kepada suku Dan ini dan menghentikannya dia untuk mewarisi hidup yang kekal, saudara. Itu suku Dan, saudara. Sekarang yang keempat, saudara. Kita lihat dari para raja Israel yang membuat kejahatan rohani, saudara. Nanti saudara baca di kitab Raja-Raja dan kitab Tawari. Dicatat bahwa ada raja-raja diberi predikat jahat. Kenapa, saudara? Karena selain mereka memberikan korban bakaran pada mezbah Yahweh, di lain waktu mereka memberikan korban bakaran kepada ilah-ilah berhala, saudara. Akibatnya apa? Lambat laun rakyat juga terpengaruh oleh kelakuan raja tersebut dan akhirnya ikut menyembah berhala. Di sini Bapa Yahweh bangkit murkanya, saudara. Para raja ini diberi kesempatan untuk memerintah dan diberkati, malah mereka melakukan apa yang jahat di mata Bapa Yahweh, sehingga Elohim menghukum mereka dengan cara Bapa Yahweh sendiri, saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, bila mana seseorang raja itu taat, murni hatinya melayani Tuhan, dan baik karakternya, maka sudah pasti raja tersebut dibuat oleh Elohim apa, saudara? Sejahtera. Pasti akan dicintai oleh rakyatnya. Jadi nanti saudara baca sendiri kitab-kitabnya itu. Dan peristiwa-peristiwa di atas yang tadi kita dengar, kita dapat melihat jika Tuhan memberikan kesempatan kepada seseorang atau kepada beberapa orang sebagai umatnya menjadi seorang pejabat negara pada suatu bangsa, maka tugas orang tersebut adalah ngurusi negara aja, membuatnya negara menjadi baik, rakyatnya menjadi sejahtera, rakyatnya menjadi adil dan makmur. Itu tugas pemimpin, saudara. Jangan urusin agama apapun, jangan urusin aja. Membangun sebuah kota yang dia pimpin dengan baik sehingga dicintai oleh rakyatnya dengan murni, saudara. Jadi camkanlah baik-baik, saudara. Elohim Yahweh menyuruh membangun bangsa, bukan membangun sesembahan-sesembahan. Jadilah terang dunia, jadilah garam dunia, bukan pembangun rumah-rumah ibadah. Lalu bagaimana dengan seorang Bapak Ahok yang katanya punya inisiatif sendiri membangun rumah-rumah ibadah, mewah bangunannya? Jika dilihat dari peristiwa-peristiwa di dalam Alkitab, apa yang terjadi, saudara? Ahok jika dipandang dari sudut dunia, dia putra bangsa. Dunia memandang dia sebagai aset negara.
Dia disanjung di seluruh dunia. Hebat Ahok. Namun saudara, apa beliau aset Elohim yang murni? Melalui khotbah hari ini saudara, sebagai umat Tuhan, mari kita merenung saudara. Tuhan Yesua menghentikan langkah anaknya ini untuk menjadi gubernur adalah supaya beliau dihentikan dari niat-niatnya, inisiatif-inisiatifnya, dan rencana berikutnya andai kata dia terpilih lagi saudara. Inilah yang dinamakan kehendak Tuhan Yesua yang terbaik saudara. Dalam 1 Yohanes 5 ayat 21, 1 Yohanes 5 ayat 21, Rasul Yohanes berkata, "Hai anak-anak, jagalah dari berhala-hala." Amin. Apakah dia mencari kekuatan dan kebenaran Elohim yang benar, atau kepada mayoritas saudara? Yesaya 28 ayat yang ke-13, di situ dikatakan, peraturan demi peraturan, peraturan demi peraturan, patokan demi patokan, patokan demi patokan, di sini sedikit, di sana sedikit, sehingga mereka berjalan dan tersandung ke belakang, dan dihancurkan, dan dijerat, dan ditawan. Nah saudaraku yang terkasih, untuk itu saudara, di akhir khotbah ini, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita doakan Ahok agar tidak mengulangi kesalahan Raja Saul di dalam kitab 1 Samuel 29, maupun dosa Raja Salomo. Jangan terulang. Yahweh sangat marah dengan dosa semacam ini. Kita doakan Ahok, sebab tidak ada seorang pun orang Kristen atau pendeta yang kebal 100% dari pencobaan berhala. Tuhan Yesua pun tahu bahayanya pencobaan kedagingan. Maka itu Yesua berkata apa saudara? Berjaga-jagalah, berdoalah, supaya kamu tidak masuk ke dalam pencobaan. Roh memang kemauannya kuat, tetapi daging lemah. Jadi doakan beliau agar tidak jatuh imannya kepada Tuhan Yesua. Elohim menghentikan langkahnya menjadi gubernur adalah yang terbaik untuk beliau, maupun terbaik untuk kota Jakarta, untuk umat Kristen saudara. Ini yang terbaik saudara, agar beliau bisa merenung dan introspeksi, sehingga Tuhan masih bisa memberi kesempatan untuk dia berkarya yang lebih dahsyat lagi saudara. Mundur satu langkah untuk maju dua langkah. Bekerjalah dengan baik untuk kemajuan negara, mensejahterakan rakyat tanpa menyinggung agama apapun yang ada di Indonesia ini saudara. Sekalipun Kristen, jangan disinggung juga. Sebab apa saudara? Bagi kita pertarungan itu bukanlah melawan darah dan daging, melainkan penguasa-penguasa, melawan otoritas-otoritas, melawan penghulu-penghulu dunia kegelapan zaman ini, melawan hal-hal spiritual yang jahat di alam surgawi. Nah saat ini kota Jakarta dimenangkan oleh Pak Anies. Kita harus dukung dia juga, karena dia adalah seorang pemimpin yang baru saudara. Kita jangan mencela dia juga saudara, tetapi kita doakan agar gubernur yang baru ini dapat bekerja dengan baik tanpa mengurusi agama-agama, bekerja dengan baik untuk kesejahteraan rakyat kota Jakarta, membangun kota Jakarta semakin baik. Amin saudara. Amin. Sekian firman Tuhan. Mari saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita naikkan satu pujian. Lagu apa ya? Yang terutama. Ya, yang terutama. Yang terutama.
Bapak Yahweh. Yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini memuliakan namanya. Sekali lagi, yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup